Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuwaida dengan nomor NIM 36. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika dengan metode Karvonen. Apa itu metode Karvonen? Metode Karvonen merupakan salah satu formula matematika terbaik yang dapat membantu dalam melakukan analisa terhadap heart rate yang ditimbulkan oleh aktivitas jantung. Ini didasarkan pada cadangan detak jantung sehingga memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Karena itu, ia akan memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimal. Syarat-syarat metode Karvonen antara lain, untuk menghitung zona detak jantung Anda akan membutuhkan 2 angka dan keterampilan matematika dasar, yaitu detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Selanjutnya, cadangan detak jantung. Formula Karvonen menggunakan cadangan detak jantung ini adalah angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat tubuh dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Di sini sudah ada rumusnya. HR reserve sama dengan max HR dikurangi resting HR. Keterangannya, max HR sama dengan 220 dikurangi usia, yaitu untuk menghitung denyut nadi maksimal. Selanjutnya, resting HR sama dengan denyut nadi per menit atau denyut nadi istirahat. Detak jantung target. Detak jantung target digunakan untuk menghitung zona detak jantung. Yang perlu dilakukan adalah menambah detak jantung Anda ke persentase tertentu sebagai cadangan detak jantung. Rumusnya yaitu target HR sama dengan hemat HR dikali intensitas persen plus resting HR. Keterangannya, angka intensitas ditentukan oleh formula Karvonen. Zona denyut jantung Karvonen. Rumus Karvonen mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan 2 angka. 2 menentukan setiap zona sampai ujung bawah dan ujung yang lebih tinggi. Pada proses aerob, zona 1 berkisar antara 50% hingga 60%. Zona 2, 60% sampai 70%. Dan pada zona 3, 70% hingga 80%. Sedangkan pada proses anaerob, zona 4, 80% hingga 90%. Zona 5, antara 90% hingga 100%. Perhitungan metode Karvonen. Saya melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri dan hasil yang saya peroleh sebagai berikut. Usia saya 19 tahun. HR resting saya yaitu 80 kali per menit. HR resting itu sama dengan detak jantung saya. Nah, perhitungan HR reserve-nya sebagai berikut. Max HR sama dengan 220 dikurangi usia saya sama dengan 201. Selanjutnya, HR reserve sama dengan 201 dikurangi HR resting saya 80, jadi hasilnya 121. Oke, selanjutnya saya melakukan perhitungan detak jantung secara mandiri dan hasil yang saya peroleh sebagai berikut. Detak jantung saya per menitnya 80 kali, kemudian hasil HR reserve-nya 121. Jadi perhitungan target HR-nya bisa kalian lihat di kolom kotak yang berwarna kuning. Selanjutnya, perhitungan zona detak jantungnya sebagai berikut.
Pada zona 1 berkisar antara 144,5 hingga 157,4. Pada zona 2, 157,4 hingga 170,3. Pada zona ketiga, 170,3 hingga 183,2, dan pada zona keempat, 183,2 hingga 196,1, serta pada zona kelima berkisar antara 196,1 hingga 209. Selanjutnya, hubungan antara jantung, aktivitas, dan metabolisme. Tekanan darah yang meningkat ini dipengaruhi oleh tingkatan aktivitas. Tekanan darah setelah beraktivitas lebih besar dibandingkan dengan tekanan darah pada saat istirahat. Hal tersebut diakibatkan karena pada saat beraktivitas, sel tubuh memerlukan pasokan O2 yang banyak akibat dari metabolisme sel yang bekerja semakin cepat pula dalam menghasilkan energi. Sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka serta vasokonstriksi arteriol yang menyebabkan arteriol menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktu pun bertambah sehingga volume darah pada arteriol akan meningkat dan tekanannya pun juga akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa volume darah yang masuk dari arteri ke jantung itu meningkat pada organ-organ tersebut dan menyebabkan aliran darah ke saluran pencernaan dan ginjal berkurang. Presentase darah yang dialirkan ke organ-organ tersebut untuk menunjang peningkatan aktivitas metabolik keduanya, dan saat jantung juga akan semakin cepat dan memompa darah. Pada saat frekuensi denyut jantung cepat, tekanan arteri turun secara tajam selama fase ejeksi sistolik ventrikel karena katup atrioventrikular tertarik ke bawah, meningkatkan kapasitas atrium. Kerja ini menyedot darah ke atrium dari vena besar. Oke teman-teman, thanks for watching. Hanya ini saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.